Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mata kuliah farmakologi. Di pertemuan kali ini kita berbicara terkait topik penghitungan dosis obat. Biar nanti Anda ketika memberikan obat tahu takarannya, berapa dosis yang diperkirakan. Sebelum kita beranjak ke rumus-rumus gimana cara ngitungnya dosis, kita harus tahu dulu nih, dosis sih apa gitu ya. Dosis merupakan kadar dari sesuatu zat, kimia, fisik, biologis yang dapat mempengaruhi suatu organisme. Yang jelas kalau kamu minum itu, kamu akan terjadi sebuah proses, ya, sebuah proses hidup secara biologi. Makin besar kadarnya, jelas akan makin besar polidosisnya. Nah, di bidang kedokteran, istilah ini biasanya diperuntukkan bagi kadar obat atau agen lain yang diberikan untuk tujuan terapi, yaitu takaran obat yang diberikan dokter kepada pasien yang dapat memberikan efek farmakologi khasiat yang diinginkan. Sakit kepala biar sembuh dikasih obat, khasiatnya ya ingin sakit kepalanya itu berkurang atau memang menghilang. Ya, itulah fungsi daripada pengobatan dan dosisnya pun harus diperhitungkan karena kalau kita tidak tepat dosis, khasiat ini akan berpengaruh. Kemarin kita juga udah pernah belajar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi khasiat obat. Oke. Nah, secara umum penggunaan dosis obat dalam terapi itu dibagi jadi dua, yaitu dosis lazim dan dosis maksimal atau maksimum. Ya, dosis lazim itu dosis yang digunakan sebagai pedoman umum pengobatan yang direkomendasikan dan sering pasti digunakan. Nah, sifatnya tidak mengikat. Biasanya sih di antara dosis minimum efek dan dosis maksimum. Artinya gini, ketika kita menghitung ya, kita menghitung dosis, itu ada dosis minimum, ada dosis maksimum. Nah, mungkin nggak selalu, oh ini harusnya hitungannya segini pas gitu, nggak. Karena di situ ada namanya dosis minimum dan dosis maksimum. Nah, pemberian obat kita boleh di antaranya. Ketika kita sulit, misalnya tablet ini kok sulit ya, dipecah menjadi 5, oh ternyata ada dosis maksimum boleh diberikan segini atau dosis minimumnya bisa diberikan berapa sehingga pemecahan atau penghitungan kebutuhan dosisnya akan lebih mudah diberikan dan diaplikasikan. Nah, kalau dosis maksimum itu dosis terbesar yang masih boleh diberikan kepada pasien baik untuk pemakaian sekali maupun sehari tanpa membahayakan. Artinya kalau ngasih dosis maksimum ini dosis yang besar tetapi dosisnya ini belum pada tingkat membahayakan, bukan dosis toksik. Ya, kalau dosis toksik itu dosis yang sudah membahayakan atau beracun, gitu. Jadi kalau dosis maksimum tetap dosisnya masih aman, tanpa membahayakan, tidak berefek toksik ataupun overdosis. Nah, tapi kalau mau untuk pengobatan, sebaiknya gunakan pedoman dosis lazim. Jadi silakan Anda bisa cari pedoman dosis lazim ketika kalian memang ingin lebih jauh belajar terkait dosis. Kita review kembali pertemuan sebelumnya. Oke, coba diingat-ingat lagi. Kemarin saya bilang di pertemuan sebelumnya sebetulnya ada 7 prinsip utama pemberian obat ya, ada 7 prinsip. Nah, kemarin ada tambahan, ini ada benar obat, benar dosis, benar pasien, benar jalur pemberian, benar waktu. Kurang 2, apa coba? Yaitu benar dokumentasi dan benar konseling. Nah, diingat-ingat pertemuan sebelumnya ya, karena pertemuan sebelumnya kita bahas ini. Ini kenapa saya review? Karena kita di sini akan berbicara terkait dosis obat. Nah, ternyata di situ termasuk masuk ke dalam prinsip utama pemberian obat. Memang kalau lebih terkenal dengan prinsip 5 benar gitu ya. Walaupun sekarang ini sudah ada tadi tambahan yaitu benar dokumentasi dan benar pemberian penjelasan konseling terkait obat-obatan yang akan diberikan. Karena saat ini orang makin kritis ya, jadi memang harus dokumentasinya benar, penjelasannya benar. Hitung dosis. Nah, obat kan banyak tuh, ada tablet, ada sirup, ada serbuk, pil ya, ada kapsul ya. Itu banyak, tetapi kalau kapsul itu lebih ke arah obat-obatan dewasa dan itu biasanya obat jadi. Tetapi kalau tablet itu sering juga dipakai buat anak-anak tapi digerus, dipuyer gitu ya. Ya, yang kapsul pun bisa dilepas dijadikan puyer, tetapi memang paling sering tablet, kemudian sirup, serbuk. Ya.
Pertama, ngitung dosis obat, tablet, atau pil. Rumus yang digunakan apa? Order dokter, sediaan obat. Maksudnya order dokter tuh dokter mintanya obat apa gitu ya. Contoh coba lihat di bawahnya itu. Order dokter itu permintaan dokter. Jelas permintaan dokter itu adalah resep yang beliau tulis untuk mengobati suatu penyakit, sehingga dia membutuhkan obat tertentu yang perlu disiapkan. Sedangkan sediaan obat itu jumlah total kandungan dalam satu tablet itu ada berapa? Kalian pasti sering baca, kalau misalnya paracetamol ada 500 mg, ya, ada dexamethasone, misalnya tablet itu kan dia berupa tablet agak kecil. Kalau dexamethasone itu dia tulisannya ada yang 0,5 mg, ada yang 0,25 mg, ada yang 0,75 mg, kecil-kecil. Memang kalau untuk dexamethasone itu tabletnya kecil-kecil dan dosisnya pun kecil-kecil karena memang efeknya segitu saja sudah menimbulkan efek yang cukup tinggi ya, karena kebutuhan obat itu tergantung juga dari efek obat itu sendiri. Nah, contoh nih, ada dokter minta kasih paracetamol tablet 250 mg. Nah, kamu kan tahu tuh, tablet, coba di gambar bawah itu saya kasih gambar paracetamol. Itu sediaannya tuh setabletnya itu isinya 500 mg. Nah, kamu diminta 250 mg, ya udah tinggal dosis order dokternya 250 mg, dosis sediaannya 500 mg. Jadi kamu ngasihnya berapa? Setengah tablet. Begitu. Ini kalau menyiapkan obat order, karena kalau dokter itu, kalau kita farmako itu udah nggak lagi ngitung ini harus berapa, ini berapa. Walaupun nanti kita tetap bahas di belakang beberapa contoh menghitung dosis obat berdasarkan rumus-rumus, tetapi pada dasarnya ketika kita nanti tugas di balai pengobatan atau nanti di puskesmas di ruangan obat itu sudah ada order ya, sudah ada order atau resep yang diberikan oleh dokter, sehingga kita tinggal siapkan dari permintaan dokter itu gitu. Oke, lanjut. Sekarang kalau dosisnya obatnya sirup, pernah paracetamol sirup, ada paracetamol drop, ada paracetamol forte, ya. Kalau drop itu biasanya untuk bayi, ya. Dan alhamdulillah paracetamol itu dia spesifik sirupnya. Jadi kalau yang bayi, kemudian forte, kalau forte itu dosisnya sudah lumayan tinggi ya, karena forte itu untuk anak-anak yang udah cukup besar, gitu. Kalian bisa cari juga dosis-dosis Sunmol. Tapi boleh nggak sih yang forte ini kita pakai buat anak yang usianya lebih kecil? Boleh, tapi kamu harus menghitung ulang dosisnya. Tapi kalau kita sudah bisa pakai, karena pengeluaran-keluaran pabrik itu dosisnya juga sudah disesuaikan, sehingga mempermudah untuk orang memberikan. Kenapa paracetamol itu mudah? Karena memang paracetamol itu obat dasar yang memang bisa dibeli bebas, emang itu kebutuhan dasar, panas itu sering terjadi, sehingga dipermudah untuk orang-orang bisa mengaplikasikan pengambilan sirup untuk anak-anaknya gitu. Nah, sekarang saya contohkan forte. Ini Sunmol forte. Dokter kasih resep Sunmol forte, sirup 120 mg. Sediaan obatnya padahal itu per 5 itu ada sendoknya ya. Ada itu tutupnya itu ada ukurannya. Ada ukurannya. Biasanya ukurannya itu 2,5 terus 5 mili. Ada tulisannya. Silahkan perhatikan kalau mungkin punya keponakan atau punya saudara yang beli paracetamol forte, coba dilihat di gelasnya, itu ada miliannya. Nah, pada Sunmol forte itu dosis dari 5 mili, 5 mili, 5 mili kamu ngambil 5 mili, itu isi obatnya itu 240 mg paracetamol. Jadi pas kamu ngambil, kalau pakai cc ya 5 cc atau 5 mili, pakai ukuran itu. Kalau obat sebaiknya menggunakan takarannya. Jadi yang ada tulisannya ya, 5 mili itu sama dengan 240 mg. Jadi kalau bisa aja pakai tablet boleh, tapi tablet tadi isinya 500 gram.
Kalau dibagi 2, 250 berarti sisa sedikit. Nah, kalau ini udah cair. 5 mili itu isinya 240, padahal kamu diminta cuma 120 mg. Ya udah tinggal gampang. Order dokter, terus kemudian dikalikan 5 mili. Kenapa dikalikan 5 mili? Itu pelarutnya. Karena pada 5 mili obat paracetamol terkandung 240 mg. Jadi 120 dikalikan 5 mili dibagi 240. Ketemunya setengah sendok takar. Ya. Kalau misalnya sendok takarnya itu hanya ada ukurannya 5 mili, begitu, berarti kamu menghitungnya setengahnya di antara dasar dengan tulisan 5 mili tadi. Syukur-syukur sendok takarnya itu memang difasilitasi bukan sekedar 5 mili ke atas ya, tetapi memang dari awal itu sudah ada berapa mili, berapa mili, berapa mili, berapa mili. Sehingga ketika butuh 200 butuh 2,5 mili, 2,5 mili, ya udah tinggal ambil 2,5 mili gitu. Ya, rumus ini juga berlaku untuk menghitung obat intravena atau serbuk. Ya. Jadi rumusnya sama nanti yang serbuk. Ya, tadi kalau ada order dokter sediaan obat itu untuk obat tablet gitu ya. Kalau yang sirup itu kali pelarut. Nah, termasuk yang serbuk karena serbuk itu kalau mau dikonsumsi ada sebagian yang diencerkan ya. Contohnya amoksan. Pernah lihat antibiotik dia ada di dalam botol, kemudian nanti ada pelarutnya. Dia dimasukkan pelarut kemudian dikocok. Ya, itu ada dan di situ ada tulisan takarnya berapa harus dikasih pelarut air. Ya, gitu. Sehingga nanti ketemu dosisnya. Oke, ini termasuk menghitung juga sirup nih. Ini kita coba hitung contoh obatnya itu metronidazole. Ya, apa golongan metronidazole kemarin? Golongan obat anti jamur. Ya. Coba kita perhatikan, rumusnya tetap sama. Order dokternya berapa, dikalikan pelarutnya, kemudian sediaan obatnya. Ya. Diperhatikan di gambar samping, itu ada tulisan metronidazole 500 mg. Suspensinya dia itu cair. Berapa kalau kita mili atau cc kita ambil pakai sepet, itu isinya 100 mili. Jadi kalau saya baca, dalam 100 mili metronidazole mengandung obat 500 mg metronidazole. Jadi kalau saya butuh 250 mg metronidazole, saya harus ambil berapa? Ya, ambil berarti 50 mili. Ya, 50 mili. Kan setengahnya 100 mili isinya 500, 50 mili isinya 250 mg metronidazole. Nah, pada kasus ini Anda dicontohkan ada dokter dia memberikan resep 3 kali, dosisnya 3 kali dalam sehari dengan 1 kali minumnya itu 150 mg. Kamu hitung. Rumusnya sama. Order dokternya 150 mg kali perarut yaitu 100 dibagi 500 mg. Ketemunya 30 mili. Coba diamati dulu. Atau kalian bisa saja menghitung menggunakan kalkulator. 150 kali 100 dibagi 500. Ketemunya 30 mili. Oke. Betul ya sampai di sini. Oke. Dosis yang kamu ambil berarti nanti kamu pakai 30 mili. Pakai apa ngambilnya? Pakai sepet. Ya, pakai jarum suntik, diukur, ditakar 30 mili, 1 kali ngasih 30 mili. Begitu. Ya. Sekarang menghitung dosis serbuk. Tadi udah dijelasin ya. Ngitung dosis yang sirup sama serbuk sama rumusnya. Jadi kamu menggunakan rumus yang sama, order dokter, kalikan pelarut, kalikan sediaan obat. Nah,
Beberapa jenis obat yang memakai obat serbuk itu misalnya ada obat antibiotik, amoksan itu ya kalau bagi anak-anak sering pakai serbuk ya, isinya itu serbuk, terus nanti pas waktu mau diminumkan itu harus diberikan larutan, atau ceftriaxone, cefaltaxin, dan lain-lain. Nah, ini coba contoh gambar di samping, lihat ya. Gambar di samping suspensinya ya. Suspensinya itu isinya dia 1000. Per injeksinya 1000 ya. Jadi sediaan obatnya dia berisi dia 1000. Oke. Dosisnya diminta sama dokter 3 kali sehari, dosisnya 330 mg IV. Oke. Nah, jadi tinggal hitung aja. 330 mg. Oke, silahkan sambil pakai kalkulator atau HP atau lainnya untuk kalian bisa sambil ngitung apa betul atau enggak. Dikalikan 10 dibagi 1000. Sediaan obatnya 1000. Kenapa saya cantumkan gambarnya biar kalian sambil ngebayangin, oh iya obatnya ternyata ada tulisannya itu. Jadi kalau kamu nyari sediaan obat ya dilihat di botolnya, di dusnya, di wadahnya, sehingga nanti nggak salah pada pas penghitungan dosis obat. Ketemulah 3,3 cc. Ya, jadi ngambilnya pakai apa ya? Pakai sepet, 3,3 cc. Nah, pada kasus ini kurang baik jika kita menggunakan pelarut sebanyak 10 cc. Ini kalau ini sampingnya itu obatnya, wadahnya, itu wadahnya ya. Dan di sampingnya itu ada botol kecil plastik, itu pelarutnya. Pelarut yang paling sering digunain Aquabides. Ya, Aquabides itu cairan steril saja yang biasanya digunakan untuk melarutkan obat. Kenapa itu di bawahnya dikasih keterangan lebih baik menggunakan 9 cc? Ya, tadi satu ya, karena memang gini, serbuk itu dia ada masanya. Ketika diberikan larutan, dia ternyata bertambah volumenya. Ketika dikasih 9 cc, 9 cc, pada dasarnya nanti pas disedot itu jadi 10 mili. Ya, jadi 10 mili. Jadi malah dosisnya pas memang. Di setiap 1 mili ada 100 miligram ceftriaxone. Ya. Di setiap 100 ada isi obat itu. Ya. Karena itu kan 1000 ya. Jadi 1 cc itu sama dengan isinya 100. Nah, 10 kali 100, 1000 miligram. Ya. Nah, kalau di pelarutnya dikasih 9, itu nanti jatuhnya, kamu ambil nih, kamu kalau misalnya itu boleh ambil obat, contoh obat, kemudian kamu coba oplos pakai 9, habis itu kamu sedot pakai spet 10 cc. Ya, habis itu kamu oplos kembali pakai yang 10 cc. Coba diambil lagi dengan spet 10 cc. Biasanya pada pengoplosan yang 10 cc itu dia akan kelebihan. Akan lebih, hasil akhirnya itu akan lebih dari 10 cc. Kenapa? Ada obat yang terlarut di dalam itu yang menambah volume. Sehingga memang seringkali kalau di lahan, ya, jadi jangan heran ketika nanti kamu di rumah sakit, misalnya disuruh, udah mbak oplosin obat ceftriaxone atau mungkin amoxicillin atau mungkin, karena seringnya amoxicillin, ceftriaxone, antibiotik lah, terus penicillin, dan lain sebagainya, itu kamu suruh ngoplosin dan disuruh pakai 9 cc. Ya, 9 cc gitu, karena memang jatuhnya jadi sama. Tapi ini sebetulnya pada dasarnya ketemu dosisnya, ingat Bu itu kok tapi kan jadi beda 3,3 sama 3. Pada dasarnya gini, tadi kan saya udah bilang ada namanya dosis minimum, ada namanya dosis maksimum. Nah, kamu boleh berada di antaranya. Jadi jangan khawatir ketika wah ini kok ini jadi kurang dosis, tidak juga, karena kamu harus juga belajar terkait dosis minimum dan dosis maksimum sesuai dengan berat badan dan umur orang yang diberikan terapi. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ngitung dosis. Ngitung dosis memperhatikan umur, berat badan. Penghitungan dosis banyak rumus ya. Itu bisa pakai umur patokannya atau bisa pakai patokan berat badan. Ya. Jadi bisa berdasarkan umur, bisa berdasarkan berat badan.
Oke, satu-satu diperhatikan karena ini rumusnya banyak. Ya, menghitung dosis berdasarkan umur. Ada rumus Young, salah satunya nih, rumus Young. Itu biasanya dipakai untuk anak usia kurang dari 8 tahun. Tapi upayakan tidak lebih dari, kalau udah anaknya 13 tahun, tidak direkomendasikan pakai rumus ini. Ya, silahkan pakai rumus yang lain. Ini untuk rumus Young, itu untuk yang usia kurang dari 8 tahun. Walaupun dibolehkan saja antara 8 sampai 11 tahun. Tetapi ini rekomendasinya itu untuk, paling rekomendasi untuk usia di bawah 8 tahun. Nah, ini dosis DA itu dosis anak. M kali DD. Apa itu DD? DD itu dosis dewasa. Jadi nanti ke belakang kalau ada DA, oh dosis anak. DD, oh dosis dewasa. Jadi jangan bingung ya kalau nanti ketemu ada singkatan DD, N itu umur anak dalam tahun. Oke, banyak yang melambangkan N ya, walaupun ada juga N dilambangkan untuk berat badan, tetapi pada rumus ini kita N kita lambangkan sebagai umur anak dalam tahun. Ingat, umur anaknya dalam tahun, 7 tahun, 8 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, dalam tahun. DD-nya dosis dewasa. Ya. Oke. Rumusnya N kali DD, dosis dewasanya dalam miligram, N ditambah 12. Nanti kita coba bahas ya. Salah satu yang saya kasih contoh kasusnya adalah rumus Young ini nanti di belakang. Kemudian ada rumus Dilling. Nah, Dilling ini buat anak yang tadi usia lebih dari 8 tahun. Jadi kalau misalnya kamu ketemu anak usianya lebih 8 tahun, ya bolehlah pakai rumus ini. DA tadi apa? Dosis anak. N itu tadi apa? Umur anak dibagi 20 kali dosis dewasa dalam miligram. Itu kalau tadi kan N ditambah, ya kalau ini langsung 20. Oke. Ya, kalau Frit bayi, ini biasanya aplikasinya untuk bayi. Nah, kalau bayi itu M, kenapa lambangnya M? Karena mon, bahasa Inggrisnya bulan ya, jadi umur anak dalam bulan. Kalikan dosis dewasa dibagi 150. Ya, kamu bisa aplikasikan lah, misalnya mau kasih paracetamol, anaknya usia misalnya 5 bulan, dosis dewasanya kan 500 mg, dibagi 150. Nanti akan ketemu berapa dosis yang dibutuhkan untuk bayi itu. Kemudian ada rumus Gabius. Nah, kalau rumus Gabius ini aplikasinya gampang karena dosis anak 1/12. Misalnya ada obat, ya udah langsung dibagi 12. Misalnya kamu ngegerus paracetamol tuh. Paracetamol kan tablet tuh, isinya 500 mg. Ya udah, tinggal kalau untuk anak usia sampai 1 tahun ya itu dibagi 12. Kan kalau bayi nggak mungkin ya kamu kasih tablet, pasti digerus kan. Bahkan untuk usia sampai 3 tahun aja masih digerus, bahkan 4 tahun juga masih ada yang digerus, jarang yang bisa sudah minum tablet sehingga harus digerus. Nah, ini paling gampang. Jadi kalau ada tablet, kamu ngasih paracetamol, kok di rumah sediaannya adanya tabletnya 500 mg. Ya, dosis dewasa kan bisa langsung 1 kali minum. Kalau mau bayi kurang dari setahun, gerus dibagi 12 wadah bungkus. Gitu. Pernah ngelihat puyer dibungkus? Ya, atau mungkin pernah lihat keponakan minum obat dari puyer dan itu dibungkusin satu-satu. Nah, itu tinggal hitung dari situ. Dibuat puyer, kalau memang tadi harus dicampur dengan obat-obatan yang lain, bisa dicampurkan dengan yang lain. Kalau misalnya mau kasih cuma paracetamol ya, kamu gerus, biasanya kalau batuk kan kasih GG gitu ya, digerus, dibagi dalam 12. Kalau 12, kalau sehari misalnya minumnya 3 bungkus misalnya, pagi, siang, sore, berarti sekitar 4 hari habis gitu. Tapi kalau untuk paracetamol biasanya memang disarankan kalau udah nggak panas ya udah nggak usah minum gitu. Nah, kalau untuk anak 1 sampai 2 tahun, di atas 1 tahun ya, 1 tahun, ya udah si tablet itu tadi diparuh jadi 8. Atau kamu
boleh paro, boleh dibelah gitu ya, atau kamu bisa gerus tadi. Nah, gerus kemudian kamu takar menjadi 8 bagian. Ya, dari 8 bungkus. Nah, kurang validnya kalau di bidan-bidan gitu ya, karena mereka pakai kira-kira ya, dibagi rata di dalam 8 bungkus obat atau kertas obat itu. Kan ada kertas pembungkus obat khususnya. Kemudian kalau anaknya 2-3 tahun, ya udah satu dibagi 6. Kalau dosisnya 500, tinggal dibagi 6. Ya, makin gede pembaginya makin kecil. Anak usia 3-4 tahun, udah gampang tuh, paracetamol 1 tablet diparuh jadi 2. Berarti 500, misalnya itu 500 mg diparuh jadi 4, berarti dia sekitar 125 mg. Ya, dosisnya sekitar 125 mg untuk obatnya. Jadi ketika minum obat paracetamol berapa 125 mg untuk anak-anak usia 3-4 tahun. Gitu. Kemudian kalau makin gede lagi 1/3 ya berarti 1 tablet itu bisa dibagi 3. Gitu. Ya. Silahkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa masuk ke grup atau forum ya, kalian bisa diskusi itu. Lanjut. Nah, tadi menghitung dosis berdasarkan umur. Nah, sekarang menghitung dosis berdasarkan berat badan. Nah, sebenarnya yang paling valid itu ya berdasarkan berat badan. Karena bisa jadi umurnya banyak tetapi berat badannya ringan. Padahal obat itu bekerja sesuai luas paparan tubuh juga. Walaupun ada banyak faktor yang mempengaruhi fungsi atau penyerapan obat, efek obat, apa aja, umur, berat badan, kemudian penyakit lain, dan lain sebagainya ya. Nah, ini rumus Segel. Rumus Segel itu dosis anak 13 W. W itu apa? Berat badan. 13 berat badan ditambah 15 kalikan dibagi 100 kalikan dosis dewasa. Tuh. Kemudian kalau ini dosis yang 20 sampai 52 minggu, 1 sampai 9 minggu ya, coba diperhatikan. Itu pengalinya 3 kali W ditambah 12 kalikan dosis dewasa dibagi 100. Rumus Clark. Dosis anak, berat badan anak dikalikan dosis dewasa, misalnya berat badan anaknya berapa. Misalnya berat badan dewasa, ideal loh ya. Jadi kalau kamu mau menghitung dosis obat, misalnya yang digunakan untuk rumus W dewasanya itu pakai berat badan ideal. Ya, W anaknya itu sesuai dengan apa namanya berat badan anak aslinya. Kemudian dosis dewasanya kan 500 mg misalnya tadi paracetamol dibagi dengan berat badan orang dewasa. Ya. Kemudian ada rumus Starmich. Ya. Rumus Starmich ini berat badan anak dikalikan dosis dewasa. Dan rumus Starmich ini yang cukup sering dipakai ya, cukup sering digunakan karena memang pokoknya berat mungkin sebenarnya antara rumus Starmich dan rumus Clark ini agak serupa ya, agak mirip. Hanya berat badan dewasanya itu sudah dipilih langsung 70 kg gitu ya. Jadi W misalnya nanti anaknya berat badannya 18, dosisnya butuh paracetamol 500 mg dibagi 70, ketemulah itu dosis dia ya. Dan ini lebih valid karena sudah takarannya berat badannya dia sendiri gitu. Karena bisa jadi umurnya 8 tahun tapi kurus gitu ya. Tapi walaupun tidak ada penyakit gangguan penyerapan lain. Oke, kita coba latihan soal. Ya, di latihan soal ini coba dibaca. Oke. Nanti kalian boleh ini ya, belajar ngitung pakai rumus apa, coba buka-buka gitu ya. Inara adalah seorang anak perempuan umur 7 tahun. Berat badannya 23 kg. Nah, Inara sudah 2 hari mengalami demam.
Inara akan diterapi obat antipiretik. Ingat, obat analgesik, antipiretik itu pengurang nyeri, antipiretik itu penurun panas, antibiotik itu pembunuh bakteri. Ingat ya pertemuan yang mungkin dengan Bu Arli. Oke. Nah, dia dikasih obat antipiretik berupa paracetamol. Berapakah dosis yang sesuai untuk Inara? Nah, kita coba nanti menghitung pakai 2 rumus ya. Contoh adalah rumus Young. Tapi ingat ya, di dalam pikiran Anda nanti gini, rumus ini digunakan untuk memberikan hitungan obat. Boleh kurang atau boleh lebih karena ada tadi dosis maksimum, dosis minimum, dan kamu boleh berada di antaranya. Ya, dosis anak pakai rumus Young ya. Ini coba saya hitung pakai rumus Young. Rumus Young tadi gimana? DA sama dengan N kali dosis dewasa dalam miligram dibagi N itu tadi umur anak dalam tahun ditambah 12. Ya. Kita aplikasikan. Coba di sampingnya tuh lihat. Umur Inara 7 tahun dikalikan 500 mg karena dosis paracetamol dewasa itu 500 mg. Ya, kita bisa hitung 500 mg. Oke, dibagi umur Inara ditambah 12. 12 dari mana? Rumus. Ya, dari rumus. Nah, 7 kali 5, 3.500 dibagi 19, ketemu 184 sekian lah. 184 miligram. Gitu. Nah, nanti kalau ngasih obatnya tablet, Bu, ya berarti kamu tinggal 500 dibagi 184, oh berarti satu tablet bisa kamu pecah jadi berapa? Oh, 2 tablet bisa kamu tambahkan, berarti 1000, misalnya 2 tablet kan berarti 1000. 1000 bagi 184, berapa kamu kasih. Tuh, nah, coba kita hitung pakai rumus yang lain. Itu kan Inara udah ketahuannya berat badannya 23 kg, dan itu berat ideal. Anak usia 7 tahun itu harusnya berat idealnya itu bagi perempuannya itu sekitar 23 kg. Nah, bisa lebih gemuk, bisa juga lebih kurus. Nah, kita pakai rumus Termits tadi. Ya, di rumus Termits itu dosisnya W itu tadi berat badan anak berapa tadi? 23 kali 500 ya. Kemudian dibagi 70. Jawabannya berapa? 164. Coba dikalikan 23 kali 500. Sudah, kemudian dibagi 70. Ketemunya 164, sekian miligram. Bu, kok hasilnya berbeda? Iya, karena memang itu adalah dosis antara. Jadi kamu bisa menggunakan dosis minimum, dosis maksimum, dan kamu boleh berada di antaranya. Gitu. Nah, dosis yang paling bagus sebenarnya memang harus berdasarkan, paling baik itu menggunakan berat badan. Walaupun nanti di kemasan-kemasan obat-obatan yang terjual, kamu akan sering menjumpai obat-obatan yang sudah kemasan jadi, dan itu sudah dihitung sedemikian rupa oleh farmakologi dan teman-teman obat, baik itu kimia farma dan lain sebagainya, untuk ketemu dosis yang paling bagus terkait pengobatan yang diberikan. Kayak contoh paracetamol itu tadi, ada paracetamol drop, ada paracetamol, ada tempra, kemudian ada paracetamol forte gitu ya, ada jenis-jenisnya, dan itu menyesuaikan dengan umur dan berat badan mereka sehingga diketemukan dosis di situ. Ya, sehingga tinggal aplikasi kita pakai, kita baca dosisnya. Tapi kalau memang dosis di situ tertulis hanya 5 mili berisi 240, kok anak kamu butuhnya 125, ya anak kamu butuh 120 misalnya, ya tinggal dibagi 2. Ya, 2,5 mili. Ingat, obat-obatan itu akan baik ketika kita menggunakan alat takar yang valid. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan silahkan upload tugas di pertemuan 14. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.